Yang Mami. Enggak, dia mau masuk dulu. Mau masuk dulu. Dia mau masuk dulu. Ya. Langsung. Oke. Baik. Selamat sore teman-teman semuanya. Kami dari kantor hukum Hotman Paris selaku kuasa hukum yang diberikan kuasa oleh Ibu Desi pada hari ini untuk mendampingi beliau, di mana hari ini agendanya sebagaimana tadi sempat beliau jelaskan adalah ingin kembali ke rumah yang selama ini sudah ditempati. Berapa lama Bu untuk pernikahannya? 20 tahun lebih. 20 tahun lebih. Nah, hari ini kita akan kembali ke rumah, kita mau masuk ke rumah, kita lihat ini agenda ini bagaimana, apakah akan disambut baik oleh pihak dari Pak Hotma atau bagaimana. Jadi kita coba jalankan dulu, nanti setelah itu kita baru sesi tanya jawab, kira-kira bagaimana gitu. Jadi kita coba ketuk dulu pintunya, atau Ibu ada mau ditambahkan kira-kira? Cukup ya, kita coba dulu ya Bu ya. Mau langsung ketuk ya Tante? Mau langsung ketuk ini? Iya. Kita coba masuk dulu, kita dulu ya, kita coba masuk dulu ya. Lebar, turun itu. Thank you. Kasih gambar kameramen. Lebar dikit lebar. Thank you. Belum disampaikan. Kabang sudah disampingin nggak? Pak. Halo. Permisi, Pak. Ada orang cuman nggak dijawab. Ada orang tapi tidak dijawab ya? Misi. Permisi. Tidak dijawab. Ada orang yang pada lembu ya? Ada. Ada ya? Ada 4 orang. Ada 4 orang. Sorry. Coba panggil lagi coba. Permisi Pak. Misi Pak. Permisi Pak. Tidak respon. Sudah respon. Sedikit kronologisnya. Sejak tanggal 7 Februari saya diusir secara tiba-tiba oleh Bapak HS. Saya juga nggak tahu penyebabnya apa, pokoknya diusir dengan mengatakan saya tidak mau lihat muka kamu lagi di sini dan barang-barang kamu tidak punya hak di sini. Kamu silakan keluar dari sini tanpa kamu bawa, maksudnya saya tidak akan, kamu tidak punya hak apa-apa lagi di sini gitu. Kalau itu juga saya kembali ke rumah ibu saya di sebelah. Anak saya bilang ya udah Mami di sini aja. Kebetulan anak saya ada rencana dari kantor bahwa mereka akan ada outing ke Bali. Melihat saya stres dan depresi, anak saya bilang, Mami ikut saya aja ke Bali untuk menenangkan diri. Tanggal 10 saya ke Bali. Lalu tanggal 13 anak saya, Pria, mengatakan dipanggil sama Bapak. Dan Bapak bilang, ambil barang-barang ibu kamu semua, saya kasih waktu sampai jam 12 malam. Setelah itu, saya akan pagar ini antara rumah saya dengan rumah ibu saya dengan batasan yang mengambil tanah ibu saya. Anak saya bilang tunggu Mami karena ini kan tanahnya bukan Tunggu Pak. Tunggu Pak, untuk pembatasan ini kan ini tanah ibu. Dia bilang nggak peduli, nanti masalah ribut-ribut belakangan. Saya pulang dari Bali tanggal 20, mobil saya dan mobil ibu saya juga sudah nggak ada, udah diambil dan nggak pernah lihat lagi. Jadi intinya saya sama ibu saya udah nggak punya mobil. Kalau dibilang kenapa,
saya dizolimi. Saya sebagai istri tidak boleh masuk lagi ke rumah saya dizolimi. Dan ini juga saya ingin berbicara untuk wanita-wanita Indonesia, jangan sampai dizolimi seperti ini oleh suami ataupun laki-laki, yang mana kita sebagai wanita mestinya diayomin, bukan dizolimi. Itu aja sih saya pikir yang perlu saya sampaikan. Kalau kami ya di sini ya cuma bisa menenangkan mami, karena itu bukanlah hak kami. Walaupun jujur kalau ditanya kami kecewa, jelas lah kecewa, karena kami, apalagi kami anak laki-laki ya. Anak laki-laki, saya kebetulan memang yang di situ, kebetulan adik saya lagi tidak di rumah. Saya lagi di situ dengan salah satu pekerjanya, bukan salah satu sih, beberapa pekerjanya Mami Soko. Saya lagi ngomongin tentang sesuatu, nah terus tiba-tiba malam-malam Mami nangis-nangis ke saya. Which is, ya saya cuma bisa menenangkan Mami di sini sebagai anak. Cuman kalau mau nanya atau apa ya, sepertinya mestinya kalau sebagai suami istri ya langsung aja ngomong berdua gitu. Tapi memang komunikasi terputus dan selalu memakai penengah jadinya sekarang. Yang membuat saya jadi juga dan merasa terzolimi, saya selama 22 tahun menikah, saya tidak pernah meninggalkan rumah. Apalagi saya sampai menginap di rumah ibu saya, itu nggak pernah terjadi. Dan kalian teman-teman juga tahu bahwa saya setiap hari masak di dapur saya itu. Setelah itu kan saya udah nggak bisa masak, nggak bisa berkarya, karena saya udah nggak boleh masuk ke dapur saya. Mungkin anak saya bisa, jadi ditulis tidak boleh masuk. Jadi kalau mungkin teman-teman lihat image selama ini, ibu kan kelihatannya harmoni, ya Tuhan. Itu saya sangat-sangat menjaga. 20 tahun ini saya menjaga nama dia sebenarnya. Semuanya saya lakukan untuk menjaga nama dia. Sebagai seorang istri, apapun yang dilakukan suami, kan kita sebagai istri wajib menjaga nama dia. Apapun itu saya cover, saya tutupin, saya jaga gitu. Itulah yang terjadi gitu. Jadi kalau dibilang kaget, semua pasti kaget, karena selama ini memang saya menutupi apapun kekurangan suami, kan kita harus tutupi. Iya, itu tadi kita kan harus terlihat baik lah, ya, menjadi contoh yang baik gitu. Apapun itu saya tahankan, saya berusaha mengcover, tapi belakangan malah menyamber. Kalau saya sendiri sih yang dizolimin, saya nggak apa-apa, tapi belakangan udah mengarah ke anak-anak saya juga ikut dizolimi. Karena saya berasa beruntung anak-anak saya masih support saya, memberi kekuatan kepada saya untuk bisa terus jalanin ini gitu. Selama dari tanggal 7 sampai sekarang kami tidak pernah berbuat apa-apa, kami terima ini aja dengan saya selalu bilang saya ikhlas, tapi selalu kita diganggu aja, diteror, diganggu. Ya ada aja lah perbuatannya yang membuat saya makin terzolimi gitu. Tanggal 7 malam saya dipanggil, saya lagi bekerja, dipanggil oleh anak buahnya, maksudnya anak yang kerja, dipanggil bapak, bang kamu duduk di sini. Saya bilang gitu, sekarang kamu, saya nggak mau lihat kamu, nggak mau lihat barang-barang kamu anggap sekarang kamu nggak punya hak di sini. Terus saya bilang, ini kan rumah saya juga, nggak ada hak kamu di sini, katanya gitu. Itu sih. Justru itu tiba-tiba. Super selingkuhan itu. Sepengetahuan ketika mami keluar disuruh pergi itu sempat ada minta alasan atau memang udah langsung suruh pergi? Beri alasan, dia cuma bilang, pokoknya saya nggak mau lihat kamu lagi gitu aja. Kalian tahu saya adalah wanita yang setiap hari ada di rumah. Boleh dibilang 24 jam saya di rumah, nggak pernah kemana-mana. Ya, saya berusaha menjadi seorang istri yang dituntut oleh bapak gitu ya. Saya nggak pernah ada urusan apa-apa, malah bersosialisasi juga saya enggak, selain di Instagram. Itu
Begitu juga saya mau membagikan sesuatu yang positif selalu ke teman-teman di Instagram. Saya tidak pernah membagikan sesuatu yang tidak ada gunanya gitu. Kalau saya sebenarnya saya beruntung, sahabat-sahabat saya hari itu yang memaksa saya untuk pergi. Kebetulan memang saya ada company outing, semacam company outing lah. Mereka semua yang memaksa saya pergi, karena sebenarnya saya tadi nggak mau pergi. Saya nggak mau pergi. Mereka yang Bams udah, lu sama Mami pergi, kalau nggak keluarga lu berantakan. Lu pergi, tenangin dulu pikiran lu, jangan ada emosi lagi. Karena memang sekarang lu pasti emosi. Gua ngerti kalau lu emosi sama adik lu, sama ibu lu emosi. Tapi ada baiknya lu ikutlah tetap. Kalau lu memang partner kita, kalau lu memang sahabat kita, dengerin kita. Pergilah sama kita dulu ke sana, tenangin lah ibu lu, tenangin pikiran lu juga. Jadi lu bisa berpikir lebih jernih. Dan itulah yang akhirnya kami lakukan, dan kami malah berterima kasih kepada mereka sih, kepada teman-teman saya itu yang melerai kami dan membuat kami pergi. Itu tidak bisa kita omongkan di sini karena balik lagi ya, kita udah milik kuasa hukum. Jangan kita melewati batas apa yang semestinya kita boleh omongin. Saya Randi Uzura, saya dari kantor Pak Hotman. Kita ditunjuk oleh Ibu Desi untuk mewakili dan mendampingi beliau dalam memperjuangkan hak-haknya beliau. Dimana sebenarnya pada hari ini tujuan kita hingga saat ini kan belum ada putusan cerai apapun. Artinya beliau adalah masih suami dan istri. Dan rumah ini dibangun semasa perkawinan dengan Pak HS. Artinya beliau berhak untuk berada di rumah ini. Namun sangat disayangkan niat baik kita untuk balik ke rumah tidak disambut. Ketika kita sudah diketok sama ibu, ternyata tidak disambut. Padahal kita juga sudah memberitahukan melalui surat untuk hari ini kegiatannya. Nah, intinya dari kita saat ini kita sedang mempelajari semuanya, kita melihat semuanya, kita akan mempelajari dengan baik untuk mengambil langkah hukum yang mungkin akan kita ambil ke depannya. Dan saat ini kita juga masih berdiskusi dengan klien juga untuk langkah-langkah hukum apa yang akan diambil untuk ke depannya. Mungkin seperti itu sih. Pelajari semuanya, ya kan? Kita akan lihat dulu bagaimana. Nah, karena kan yang penting sama kita kan diberikan kuasa oleh Bu Desi. Kita memperjuangkan hak-hak beliau. Dan salah satunya ya hari ini yang kita lakukan ya kita ingin kembali bertempat tinggal di rumah yang dibangun semasa pernikahan, benar ya Bu ya? Ya mungkin itu kan yang mengucapkan adalah beliau. Ya silakan dipertanyakan langsung juga kepada beliau karena kalimat itu adalah dari beliau. Kan seperti itu. Langkah hukum apapun kami akan mempelajarinya dulu sehingga kami tidak salah dalam mengambil langkah dan kami akan memperjuangkan apa yang menjadi hak dari klien kami, seperti itu aja. Untuk batas waktu masuk dalam rumah tidak ada batas waktu karena balik lagi ini beliau memiliki hak untuk ada di sini. Jadi kita tetap akan memperjuangkan seperti beliau sampaikan sampai kapanpun beliau akan berjuang untuk hak-haknya beliau, seperti itu. Baik, terima kasih teman-teman untuk hari ini cukup sekian dulu. Ya, mohon doanya untuk klien kami semoga permasalahannya cepat selesai dan kita juga ya kita berharapnya permasalahan ini bisa selesai dengan baik-baik seperti itu.